Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Miss Eni di kelas Halo Tentor Matematika. Pada video pembelajaran kali ini, Miss akan mengajak adik-adik belajar tentang materi pembulatan. Yang kita bulatkan itu adalah bentuk pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Jadi Miss jelaskan secara ringkas dulu sebagai pengantar, apa sih itu pembulatan. Pembulatan itu adalah sebuah proses dari sebuah bentuk pecahan, kan yang kita bulatkan itu pecahan. Misalnya pecahan seperti ini. Diingat kembali, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut, jadi ada dua angka. Nah, kalau kita bulatkan, yaitu kita sebutkan 1/2 ini dibulatkan menjadi 0. Kok bisa, Miss? Nah, nanti Miss jelaskan secara detail itu kenapa bisa 1/2 dibagi menjadi 0. Di sini Miss hanya ingin menunjukkan dulu bahwa apa yang akan kalian lakukan. Jadi 1/2 ini berbentuk pecahan yang terdiri dari dua angka, ada pembilang dan penyebutnya. Kita bulatkan menjadi sebuah bilangan bulat yang terdiri hanya dari satu angka. Bilangan bulat itu contohnya seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi sudah tidak ada koma-koma, sudah tidak ada tanda per-pernya. Oke, sampai di sini dipahami ya. Nah, untuk penulisannya sendiri, misalnya kasih contoh lagi, 7/8. Nah, kalau di matematika, dibulatkan menjadi, simbolkan, biasanya kita simbolkan seperti ini. Oke, ini apa? Ini artinya kayak bukan sama dengan, tapi sebuah gelombang yang hampir menyerupai sama dengan. Oke, dan ini menandakan bahwa 7/8 ini akan mendekati sebuah bilangan bulat 1. Oke, jadi kalimat panjang dibulatkan menjadi biasanya kita simbolkan seperti ini. Jadi terserah adik-adik mau menulis 1/2 dibulatkan menjadi berapa, 7/8 dibulatkan menjadi berapa, itu penulisan dibulatkan menjadinya boleh seperti ini, boleh juga kalimat seperti ini. Oke, nah, jadi sekarang setidaknya adik-adik sudah tahu ya gambarannya, gambaran ringkasnya itu apa yang akan adik-adik lakukan. Ada sebuah pecahan, kita bulatkan tidak menjadi sebuah bilangan bulat. Bilangan bulatnya itu seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, Miss akan memberikan contoh soal. Nah, di sini Miss akan memberikan dua cara membulatkan sebuah pecahan dengan garis bilangan dan tanpa garis bilangan. Untuk konsep dasarnya lebih mudah kita pahami, kita gunakan dulu garis bilangan. Oke, tanpa basa-basi lagi, Miss langsung menjelaskan dengan garis bilangan. Pembulatan pecahan menggunakan garis bilangan. Adik-adik masih ingat kan yang mana dibilang garis bilangan? Garis bilangan itu terdiri dari sebuah garis panah seperti ini. Kemudian di dalam garis panah ini terdiri dari beberapa angka-angka yang tersusun dari terkecil ke terbesar. Oke, misalnya di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan garis bilangan. Tapi di sini yang kita bulatkan adalah pecahan, maka di garis bilangan itu harus ada bentuk-bentuk pecahan. Untuk lebih mudahnya, Miss akan menjelaskan gunakan garis bilangan seperti ini. Oke, nah ini garis bilangan yang Miss bagi menjadi dua bagian. Jadi kalau menggunakan garis bilangan, kan garis bilangan itu panjang sekali ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau pecahan, ya, cukup saja kalian buat dari 0 sampainya 1. Itu sudah cukup membantu kita dalam membulatkan sebuah pecahan.
Bagaimana cara menuliskannya? Karena Miss bilang tadi, yang adik-adik lakukan cukup membuat garis bilangan dari 0 sampai 1, maka kita mulai dari 0. Kemudian kita akhiri dengan 1. Terus di dalam pecahan-pecahannya, di antara 0 dan 1 ini akan muncul bilangan pecahan. Ini tergantung kebutuhan adik-adik. Misalnya di sini, gambar garis bilangan pertama ini, Miss ingin memunculkan sebuah pecahan yang berpenyebut 2. Dan berada di antara 0 dan 1. Itu langkah awal itu selalu kita mulai dari 0. Miss mau berpenyebut 2, maka Miss mulai dari 0 per 2. Oke, sekarang kita lakukan pengurutan. Sudah 0 itu adalah 1, maka di sini 1 per 2. Ingat, kenapa per 2? Karena Miss mau buatnya yang berpenyebut 2. Sudah 1, kita lanjut 2 per 2. Oke, jadi ketika pembilang yang di atas ini dan penyebut yang di bawah sini sudah sama angkanya, kita stop, berhenti. Tidak usah lagi dilanjut 3 per 2, 4 per 2, dan seterusnya. Karena kalau misalnya di atas dan di bawah sudah sama, pembilang dan penyebutnya sudah sama, ini menandakan nilainya adalah 1. Oke? Jadi kita hanya butuh membuat garis bilangan dari 0 sampai 1. 2 per 2 sama dengan 1. Karena 2 bagi 2, 1. Nah, kemudian kenapa Miss selalu menulisnya 0? Karena 0 bagi apapun, dia hasilnya akan sama dengan 0. Oke? Jadi, dari 0 sampai 1, nilai pecahan yang berpenyebut 2 hanya ada 1 per 2. Oke? Nah, mungkin adik-adik masih belum paham, kita lanjut lagi ke contoh garis bilangan lain. Misalnya seperti ini. Ini garis bilangan yang memiliki pecahan berpenyebut 3. Oke, ingat langkah awal selalu mulai dari 0. Karena Miss mau penyebutnya 3, maka kita 0 per 3. Kalau misalnya kalian sudah paham, langsung saja di awal itu 0. Oke, kemudian sudah 0, 1. Maka di sini 1 per 3. Selanjutnya, berarti di sini berapa? Sudah 1 adalah 2 per 3. Apakah kita sudah stop? Belum ya, karena penyebut pembilangnya belum sama. Lanjut lagi, sudah 2 per 3, berarti 3 per 3. Penyebut dan pembilangnya sudah sama, maka kita stop. Karena ini sudah sampai di angka 1. Bilangan bulat 1. Oke, diawali dengan 0. Jadi garis bilangan di antara 0 sampai 1 memiliki pecahan 1 per 3 dan 2 per 3. Lanjut lagi, Miss berikan lagi contoh. Kalau penyebutnya 4, Miss bagaimana? Nah, sama kayak tadi adik langkahnya. Kita mulai dari 0, karena berpenyebut 4, kita mulai lagi 1 per 4. Ingat ya, per 4, per 3, per 2 itu tergantung kebutuhan adik-adik. Jadi kalau soalnya berpenyebut 2, kita pakai bantuan garis berpenyebut 2. Oke? Nah, sekarang 1 per 4, sudah 1 per 4, berarti 2 per 4. Lanjut lagi 3 per 4. Lanjut lagi 4 per 4. Ketika sudah sama di atas dan di bawah, berarti kita sudah stop. Karena itu sudah sampai dengan 1. Oke? Jadi paham ya? Setidaknya, sebelum kita membulatkan pecahan biasa, adik-adik tahu cara membuat garis bilangan 0 sampai 1. Oke? Nah, Miss berikan contoh lainnya lagi. Kalau penyebutnya 5 seperti ini, penyebutnya 6 seperti ini, penyebutnya 7 seperti ini, dan penyebutnya 8 seperti ini. Oke? Nah, Miss langsung masuk ke soalnya. Miss bersihkan ini. Oke. Contoh soal, 4 per 7 dibulatkan menjadi, ini jawabannya berapa? Caranya, adik-adik lihat, ini pecahan biasa berpenyebut 7. Kalau berpenyebut 7, berarti kita buat garis bilangan yang berpenyebut 7, seperti ini. Oke? Dari 0 sampai 1, dan ada pecahan-pecahan yang mempunyai penyebutnya 7. Langkah selanjutnya,
Adik-adik perhatikan di garis bilangan, mana itu 4/7? Di mana posisinya 4/7? Oh, ternyata di sini. Oke. Langkah selanjutnya, adik-adik melihat 4/7 ini lebih dekat ke siapa? Ke 1 atau ke 0? Oke, kita lihat dia ke 1 atau ke ini ke 0 atau ke 1. Cara melihatnya lebih dekat itu dengan menghitung langkahnya. Oke, 4/7 kalau dia mengarah ke 0, kita butuh berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Kita butuh 4 langkah. Kalau 4/7 ke 1, dia butuh berapa langkah? Kita hitung 1, 2, 3. Dia butuh 3 langkah. Artinya apa? 4/7 ini lebih dekat kalau dia menuju ke 1. Maka 4/7 ini kita bulatkan menjadi 1. Oke? Jadi kita bisa bilang 4/7 itu bernilai 1. Sampai sini dipaham? Nah, oke. Miss berikan contoh lainnya lagi. Kita latihan lagi. 2/5 dibulatkan menjadi berapa? Ingat, berarti kita buat garis bilangan yang berpenyebut 5. Oke. Kalau berpenyebut 5 berarti garis bilangannya seperti ini. Nah, langkah pertama tadi apa? Kita cari soal kita yang 2/5 ini pada garis bilangan. Dia berada di posisi sini. Oke. Selanjutnya apa lagi? Kita lihat langkahnya. Lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Kalau di sini kita langsung kelihatan ya, dia jelas lebih dekat ke 0. Ini hanya butuh 2 langkah. Sedangkan kalau ke 1 dia butuh 1, 2, 3. Dia butuh 3 langkah. Jadi jelas kelihatan 2/5 ini lebih dekat kalau menuju 0. Maka 2/5 kita bulatkan menjadi 0. Oke? Gampang ya. Nah, sekarang Miss akan jelaskan. Kalau penyebutnya misalnya 10 Miss, 2/10. Atau penyebutnya misalnya 15, misalnya kita cari 3/15, ini dibulatkan menjadi berapa? Nah, untuk menggunakan garis bilangan cukup tidak efektif. Kenapa? Karena kita akan membuat garis bilangannya semakin panjang. Jadi kalau per 10 berarti di sini mungkin ada sampai 9 bentuk pecahan. Kalau 15 mungkin berarti kita buat sampai 1/15. Di sininya itu ada 14/15. Itu cukup banyak dan cukup panjang. Makanya Miss akan menjelaskan lagi bagaimana caranya tanpa garis bilangan. Oke. Untuk lebih jelasnya, Miss akan pindah ke slide selanjutnya. Oke, sekarang tanpa garis bilangan. Misalnya ini ya, kita mau bulatkan 6/17. Oke, jadi kalau kita buat garis bilangan itu cukup panjang ya, karena dia penyebutnya 17. Kalau kita buat garis bilangan, mungkin dia seperti ini. 0, 1/17, 2/17, sampai di sini 16/17, kemudian 1. Cukup panjang ya, dan cukup merepotkan. Nah, makanya Miss akan jelaskan tanpa garis bilangan. Caranya seperti ini. Kan kita hanya mau mengetahui dia itu lebih dekat ke 0 atau dia lebih dekat ke 1. Jadi caranya adik-adik melihat selisihnya. Kan kalau berpenyebut 17 berarti penyebutnya semuanya sama ya, 17.
Berarti kalau 1 ini sama saja 17 per 17. Oke. Jadi kita menghitung ini kan 6 ya. 6 per 17. Jadi kita menghitung saja selisihnya. 6 selisih dari 6 dan 0. Oke. Berarti jarak dari 6 ke 0 itu sama saja 6 kurang 0 sama dengan 6. Berarti ada jaraknya 6 langkah. Ups. Oh, sorry. Aduh, tunggu ya. Nah, Miss bersihkan dulu. Oke, jadi ada 6 langkah. Sekarang kita lagi hitung. Nih, kan tadi kalau 0 berarti kita cari jarak dari 6 ke 0. Sekarang kalau dia mendekati 1, berarti kita lihat dulu jarak dari 6 ke... Nah, kalau 1 ini berarti di bagian atasnya itu pembilangnya adalah 17. Jadi kita hitung jarak dari 6 ke 17. Itu berarti selisihnya ya. Selisih dari 6 dan 17 itu 17 kurang 6. Jadi kita kurangkan besar kurang yang kecil. 17 kurang 6 itu sama dengan 11. Ada 11 langkah. Sekarang adik-adik lihat yang mana lebih dekat. Jelas ya, 6 langkah. Jadi kita pilih 6 per 17 itu dibulatkan menjadi 0. Karena 6 ke 0 itu cuma butuh 6 langkah. Sedangkan kalau 6 ke 17 itu membutuhkan 11 langkah. Oke, paham sampai sini? Kalau belum paham, Miss jelaskan lagi, berikan lagi contoh lain. 9 per 15. Langkah pertama kita hitung jarak dari 9 ke 0. Oke. 9 ke 0 itu ada berapa langkah? Itu sama saja kalau kita tulis seperti ini. 9 kurang 0. Ada 9 langkah. Kemudian jarak dari 9 ke penyebutnya sini adalah 15. Berarti kita sampai ke 15. Artinya 15 dikurang 9 sama dengan 6. Nah, bisa dilihat ternyata kalau ke 15 itu hanya butuh 6 langkah. Tapi kalau ke 0 dia butuh 9 langkah. Berarti lebih dekat ke 15. Maka jawabannya adalah kalau lebih dekat ke 15 berarti jawabannya itu 1 ya. Tapi kalau dia ke 0 itu berarti 0. Oke? Karena ini kan 15 itu penyebut. Sampai di sini paham? Oke, semoga paham ya. Kalau belum langsung chat ke Miss. Nah, selanjutnya Miss akan bahas pembulatan pecahan campuran. Oke.